oleh iblis dimaksudkan untuk mencelakai kita. Yesus menghadapi pencobaan setelah dia dibaptis, pada waktu pelayanan dia, sebelum dia maju ke muka umum, dia mengalami 40 hari masa-masa pencobaannya, dan 3 hal dia dicobai. Jadi Tuhan Yesus juga mengalami, tidak ada yang istimewa dengan hal tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan tentang hal ini, bahwa pencobaan atau dicobai itu bukan dosa. Saya bilang, dicobai itu bukan dosa. Dicobai itu bukan dosa. Pencobaan itu bukan dosa. Martin Luther mengatakan seperti ini: engkau tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepalamu, tetapi engkau dapat mencegah burung membuat sarang. Gitu deh. Kecuali engkau punya, saya masih punya cukup rambut sih untuk bikin sarang. Jadi engkau tidak dapat mencegah burung terbang. Kita nggak pernah bisa cegah burung pergi apa lewat bersiul, tapi kita dapat mencegah burung membuat sarang. Artinya Bapak Ibu Saudara kekasih, kita tidak dapat mencegah apa yang muncul lewat di mata kita, di pikiran kita, tetapi kita mempunyai tanggung jawab untuk tidak membiarkan hal tersebut ada di dalam pikiran kita. Kita nonton TV, kita lagi nggak mau aja nonton TV, udah keburu kelihatan. Itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Itu baru tahap pencobaan. Jadi pencobaan itu bukan dosa. Dicoba itu bukan dosa. Yesus pun dicobai, dikasih iming-iming, tetapi dia tidak berbuat dosa. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa pencobaan itu bukan dosa. Kalau kita mempunyai pikiran, muncul pikiran, kamu korup aja, itu bukan dosa. Belum sampai ke dosa. Itu bisa menjadi dosa ketika kita biarkan hinggap dan menaruh sarangnya dan dibuahi, jadilah dosa. Kita berbuat dosa ketika itu cewek cakep banget. Itu bisa menjadi dosa ketika dibiarkan bercokol di dalam pikiran kita dan dilanjutkan di dalam pikiran kita. Tetapi kalau bisa itu bukan dosa. Jadi yang menjadi tanggung jawab buat kita itu adalah mencegah supaya apa yang lewat itu tidak tinggal dan itu tidak berbuah. Dan yang kedua, ini yang sering sekali menjadi hal yang disampaikan oleh banyak orang. Perhatikan baik-baik bahwa setiap orang, saya tebalkan ya, setiap orang dicobai dengan cara yang sama. Saya ulang ya, bahwa setiap orang dicobai dengan cara-cara yang sama. Dan itu adalah semua kita tidak terkecuali. Tetapi seringkali kita mengatakan, saya dicobai berat sekali. Sejak bumi dijadikan belum pernah ada yang menanggung seperti saya. Saya pernah seperti itu. Saya angkat tangan di Tuhan. Saya pernah dan mungkin berkali-kali seperti itu. Saya berpikir apa yang saya alami begitu istimewanya. Dan orang tidak pernah mengalami. Enggak. Ini fakta ya saudara. Kalau anak kecil melakukan sesuatu seakan-akan dia itu adalah penemuan. Saudara pernah melakukan? Dia pikir penemuan. Saya ingin cerita yang lain, cuma itu tidak layak di gereja sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak saya. Anak kecil kita melakukan sesuatu, dia pikir itu penemuan. Mulai dari sejak dunia dijadikan sampai sekarang belum pernah ada menemukannya. Dan dia bilang mungkin nama bapaknya, Eureka gitu kan. Dan sebenarnya itu sama persis seperti kita. Jadi kita mengatakan nggak ada orang yang pernah mengalami seperti ini. Saya satu-satunya. Dan ini kebenarannya saudara-saudara. Semoga saudara-saudara tidak terhenyak bahwa engkau dicobai sama dengan kebanyakan orang yang lain juga. Nggak ada istimewanya. Nggak ada istimewanya. Sama, tidak ada bedanya. Jangan kau merasa begitu istimewa sehingga pencobaan begitu luar biasa. Tidak ada orang bisa. Pencobaan terlalu besar. Ini kebenarannya. Semoga saudara tidak jantungan, karena saudara pikir saudara adalah orang paling istimewa. Tidak ada istimewanya saudara. Bukan begitu. Tetapi tidak ada pencobaan
Alkitabnya kita mengerti, tetapi penerjemahannya kita tidak pahami. Artinya itu, artinya nggak ada bedanya. Sama aja semua, biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, perhatikan baik-baik bahwa pencobaan kita itu sesuai dengan umur rohani kita. Dan tidak ada orang yang luput dari pencobaan. Tidak ada orang yang terlalu tua untuk dicobai. Tidak ada orang yang terlalu muda untuk dicobai. Setuju? Jadi suatu waktu saya sudah berumur, sekarang juga sudah berumur. Pertama umur saya, kira-kira apa mungkin udah rohaniawan, berjenggot putih, sehingga tidak bisa lagi dicobai. Tidak ada. Karena tetap tidak luput dari pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, jangan takut terhadap pencobaan yang kau hadapi dan merasa seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah mengalaminya. Ketahuilah, kita semua menghadapi hal yang sama dan alasan penolong kita melewati. Amin. Kenyataan kedua, perhatikan baik-baik bahwa kita hanya akan dicobai sesuai paling tinggi selevel dengan kemampuan kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan pencobaan yang lebih tinggi levelnya dari kita. Kita hanya akan mendapatkan pencobaan yang levelnya sama dengan kita. Oke, jadi intinya Bapak Ibu Saudara kekasih, apa itu pencobaan? Pencobaan itu selalu menguji apakah engkau mengasihi Tuhan lebih dari pencobaan itu. Itulah intinya dari pencobaan. Untuk menguji apakah engkau lebih mengasihi Tuhan daripada pencobaan itu. Itu yang terjadi ketika kita dicobai. Dan bukannya itu terjadi seumur hidup kita, enggak. Itu terjadi seumur hidup kita. Ketika tadi saya cerita tentang seseorang yang tentang persepuluhannya, ini selalu merupakan ujian tentang apa yang lebih saya kasihi di dalam hidup saya. Ketika saya dicobai oleh uang, itu adalah pencobaan. Apakah saya lebih mengasihi Tuhan atau uang dalam hidup saya? Ketika saya dicobai oleh hubungan yang salah, itu adalah pencobaan. Apakah saya lebih mencintai orang itu atau Allah dalam hidup saya? Ketika saya dicobai oleh kenikmatan, saya ingin hidup yang nyaman, itu juga pencobaan. Siapa yang lebih saya cintai? Reputasi? Untuk menjaga nama baik? Jadi pendeknya saudara-saudara, ketika terjadi pilihan-pilihan tersebut, apa yang dimaksudkan? Apa yang Tuhan harapkan? Yang Tuhan harapkan, yang Tuhan mau adalah ketaatan untuk kita berkata, iya saya taat kepada Tuhan. Bukan sekedar karena kita melakukan kewajiban, bukan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Ketika itu terjadi, ketika pencobaan terjadi di dalam hidup kita, Tuhan mengharapkan, Tuhan menginginkan, Tuhan mau supaya kita taat. Supaya kita taat. Bukan karena kewajiban. Namanya juga persepuluhan. Ya, bagaimanapun juga saya harus ke gereja. Bukan. Tuhan mau kita taat bukan karena kewajiban, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Bahwa Tuhan memakai pencobaan untuk mengajar kita taat. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis hanya Allah yang harus disembah. Taatlah hanya kepada Dia. Saudara, ada yang unik tentang pencobaan. Pencobaan itu tidak boleh dilawan. Pencobaan itu tidak boleh dilawan. Kalau saudara timbul pikiran jelek, itu cakep juga ya, saudara bisa dilakukan. Enyahlah iblis, di dalam nama Yesus